Insya Allah ya Bu, nanti bisa tempat tinggalnya lagi ada. Beliau tidak sempat untuk melarikan diri, sehingga akhirnya beliau itu langsung tertimpa dengan reruntuhan. Karena pada saat itu kan gempa langsung meruntuhkan banyak bangunan-bangunan gitu, sehingga asap-asapnya pun ikut terlihat, dan itu yang menyebabkan banyak korban berjatuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Al-Azhar semuanya. Saya Afifah Fahriyah, relawan dari Laz Al-Azhar. Saat ini saya sedang berada di posko pengungsian korban gempa Cianjur di Kampung Warga Luyu, Desa Nagrak. Kemarin saya baru sampai dan setelah itu malam harinya saya langsung berkunjung ke tenda pengungsian. Saya bertemu dengan salah satu korban pengungsian dari gempa Cianjur bernama Ibu Rohila. Pada saat mengobrol dengan Bu Rohila, saya melihat situasi di dalam tenda pengungsian. Bu Rohila menceritakan pada saat gempa sedang terjadi, beliau sedang berada di dapur dalam rumah. Kemudian ternyata beliau tidak sempat untuk melarikan diri, sehingga akhirnya beliau itu langsung tertimpa dengan reruntuhan. Karena kondisinya rumah langsung runtuh gitu. Iya Ibu, pokoknya nanti insya Allah setelah pembangunan rumahnya jadi ya Bu ya, nanti Ibu bisa di situ lagi gitu ya, bareng cucu juga ya tadi ya. Iya, 5 cucu. Cucunya ada 5. Di situ beliau menceritakan ya hanya bisa berpasrah sama Allah gitu. Dan beliau memang sudah tidak memiliki tempat tinggal lagi. Setelah saya berkunjung ke tenda Bu Rohila, saya pun langsung berkunjung ke beberapa tenda lainnya. Kondisi di tenda setelah Bu Rohila cukup ramai, tapi kondisinya cukup unik gitu. Karena mereka membuat sekat-sekat antar keluarga gitu. Jadi sekat-sekat ini dibuat menggunakan lemari-lemari plastik atau bisa menggunakan spray, dan tidak seperti yang saya bayangkan gitu. Hanya beralaskan tikar atau hanya ada lampu di atasnya, tapi dalam tenda pengungsian itu cukup unik. Tadi gimana tuh? Kan tadi ada gempa ya? Kerasa nggak? Pas tadi maghrib ya, habis maghrib. Di sekolah tadi juga. Kalau di sini gimana? Kerasa banget ya? Langsung ada rasa takut lagi ya muncul ya? Iya Ibu. Di sini ya Neng. Iya, nanti nginep sini. Dadah. Keesokan harinya, saya merasakan situasi pagi yang sudah cukup ramai di dapur umum. Para ibu-ibu memasak untuk para relawan beserta dengan korban-korban pengungsi. Jadi untuk dapur umum ini, mereka masih memanfaatkan salah satu rumah yang masih kokoh bangunannya, yaitu milik Pak RW. Dan di rumah tersebut mereka tidak di dalamnya, melainkan di luar, di area terasnya. Mereka setiap hari memasak untuk 70 orang, yang termasuk juga relawan beserta korban pengungsian. Pada saat saya membantu para ibu-ibu masak di dapur umum, meskipun mereka menjadi korban gempa Cianjur saat ini, mereka pun menjadikan momen dengan masak bersama itu untuk menghilangkan traumatik mereka gitu. Dengan mereka banyak berbincang, ngobrol bersama, terus mereka pun masih memiliki tenaga gitu dan rela untuk menyiapkan masakan terbaik mereka untuk para relawan dan keluarga-keluarga pengungsi lainnya. Memang menjadi
korban bencana itu tidak mudah gitu. Dengan mereka mau bangkit kembali dan mereka mau mencoba melakukan aktivitas memasak tersebut, itu yang membuat mereka yakin bahwa mereka tuh benar-benar harus pulih gitu dalam kondisi yang saat ini sedang terjadi. Dia hidupnya di air jadi embung. Saat ini sudah masuk ke dalam tahap recovery, yaitu pemulihan pasca terjadinya gempa. Salah satu program yang dibuat oleh Las Al-Azhar yang ditujukan kepada para penerima manfaat, khususnya kategori untuk korban-korban yang paling membutuhkan gitu, mendapatkan rumah ini. Kemudian saya akhirnya berkunjung ke rumah Pak Yayan yang merupakan salah satu penerima manfaat dari rumah ini. Di dalam rumah tersebut ternyata Pak Yayan bercerita sudah menginap, sudah bisa ditempati, dan ini pun lebih baik daripada beliau tinggal di dalam tenda pengungsian gitu. Terus sekarang gimana Pak dengan rumah yang sudah ada ini, sudah bisa ditempati juga ya? Alhamdulillah. Terima kasih banyak yang sudah mendirikan rumah lagi. Iya, alhamdulillah sudah didirikan rumah. Di sini sama anak. Berarti ini udah ditempatin rumahnya. Iya. Terus kondisinya gimana Pak? Apakah lebih baik atau dari sebelumnya? Ya lebih baik. Ya, lebih baik ya. Lebih nyaman lagi ya rumahnya. Alhamdulillah sekarang sudah ada ya, tempat berteduh. Alhamdulillah. Oke, setelah dari rumah Pak Yayan, saya bertemu dengan Mas Jompong yang ternyata adalah relawan dari Klaten gitu. Karena di desa Wargaluyu ini tidak hanya dari Las Al-Azhar saja, melainkan ada relawan-relawan lainnya. Bapak udah berapa hari di sini? Saya pertama seminggu, terus pulang, terus di sini rencana 2 minggu. Berarti ini bakal 2 minggu di sini, bakal 2 minggu. Di Klaten memang rumah asli kerja? Rumah asli. Oh, tapi kerja juga di sana? Kerja di Klaten. Berarti ini meninggalkan pekerjaan Bapak dong? Oh iya loh, asalnya. Iya, pasti itu. Kok iso gitu? Iya. Datang ke sini? Wah, gimana ya? Gimana? Panggilan jiwa sih. Oh, panggilan Itu jiwa. biasa bagi tim-tim Klaten biasa kayak gitu. Ninggalin rumah, terus bantu-bantu karena biasa. Oh. Bapak kesini biaya pribadi? Untuk sementara pribadi. Oh, gitu. Naik apa, Pak? Sepur? Enggak. Kemarin ada temen yang ke Jakarta. Oh, jadi sekalian bareng sama temen. Banyak banyak hal yang terjadi dan yang akhirnya beliau korbankan gitu untuk beliau bisa sampai ke Cianjur ini. Kenapa sih beliau mau melakukan hal itu gitu? Jawaban dari beliau hanya karena ini sudah menjadi panggilan gitu. Dan memang ternyata Mas Jompong ini bukan hanya 1 kali atau 2 kali untuk menjadi relawan bencana, melainkan beliau sudah sering gitu sebelum-sebelumnya. Setelah saya mengobrol dengan Pak Jompong, kemudian saya pun melihat-lihat para tim relawan sedang membangun masjid sementara gitu ya, di samping bangunan masjid yang memang sedang dihancurkan saat ini. Oke, setelah itu saya pun mengajak anak-anak untuk berkumpul, kita asik main games bareng sama anak-anak. Terus setelah kita main games, anak-anak pun diberikan es krim dan mereka terlihat sangat happy gitu. Si Kabayan bilang pegang telinga, pegang telinga. Kabayan bilang pegang hidung, mana hidungnya? Pesek. Hey, ada berapa rukun Islam? 5. Tunggu dijawab dulu, ditunjuk. Semoga dengan adanya
interaksi bersama dengan anak-anak gitu, dengan mengajak mereka main games, ini bisa sedikit menghilangkan rasa traumatik mereka gitu, dan biar mereka pun bisa merefresh dirinya agar bisa terlihat lebih ceria kembali. Dan Masya Allah banget, saya bersyukur bisa menjadi relawan Las Al-Azhar di saat ini, karena banyak banget hikmah gitu ya yang saya bisa ambil saat situasi seperti ini. Saya bisa melihat secara langsung lokasi gitu, dan memang benar banyak banget PR setelah ini yang harus dilakukan, dan Masya Allah banget, luar biasa. Hal ini tuh terlihat dari kinerja para tim relawan gitu ya, bahkan mereka tidak hanya dari sekitar Jabodetabek gitu ya. Dan intinya kembali lagi dengan adanya ujian gempa ini gitu ya, bahwa kita disuruh untuk semakin mendekat kepada Allah. Itu hal yang paling utama. Tapi dari saat ini yang akan saya lakukan adalah bersyukur gitu. Karena saya masih bisa bertemu dengan keluarga saya di rumah nanti, saya masih bisa berkumpul dengan mereka gitu ya. Dalam kondisi ya rumah saya masih utuh gitu. Berbeda halnya dengan yang sekarang, dengan yang saat ini terjadi di pengungsian gempa. Ya rumah-rumah mereka banyak yang runtuh, anak kecil pun banyak kehilangan tempat bermainnya gitu kan. Nah hal itu sih yang memang mendasari kenapa akhirnya ya nggak ada kata lain lah selain bersyukur. Dan di sini gitu ya, setelah saya mendapatkan pengalaman 2 hari menjadi relawan Las Al-Azhar, saya ingin mengajak sahabat Al-Azhar semua gitu ya, untuk senantiasa bisa berbagi kepada korban pengungsi gempa Cianjur saat ini. Jadi namanya berbagi ya tidak hanya berupa harta ataupun kita menunggu untuk menjadi kaya. Namanya berbagi kita bisa mulai dari langkah kecil gitu ya. Hal apapun yang ada di diri kita bisa kita dedikasikan untuk para korban gempa pengungsian Cianjur saat ini. Oke, terima kasih buat sahabat Al-Azhar yang sudah mau menyimak video perjalanan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya, dan terima kasih juga untuk para donatur yang telah menyumbangkan hartanya dan hal apapun itu gitu untuk dedikasinya. Dan terima kasih juga terutama untuk para tim relawan yang sudah mau berjuang dan berkontribusi gitu ya selama 36 hari pasca gempa Cianjur berlangsung. Terima kasih buat semuanya.